ini sudah dalam bentuk cairan. Ya, jadi tidak usah dioplos. DPT. Baik, cara langkahnya kita lihat mana. Persiapan akan kita usap sekali gitu ya untuk mencegah infeksi ya, karena ini karetnya sudah terbuka. Terus mana lagi? Ngambil ininya mana ngambil? Nah, ngambil vaksin sebanyak 0,5 cc. Sebutnya nih. Ini ya. Yang vaksin yang diambil ini ya, tapi kita pakai yang ini. Ini pura-puranya tadi. Ya, sama. Cara ngambilnya sama, walaupun dia nggak dioplos ya, tetap untuk mengambil kesininya harus beda jarum intinya itu. Ya, jarum yang sudah ditusuk ke sini jangan ditusukkan lagi ke bayi, intinya itu. Nanti imunisasi ini masuk ke OSCE bayi balita. Iya. Itu tiga-tiganya. Bisa dikocok, bisa dua yang keluar. Tahun kemarin yang dikeluarkan itu BCG. Tahun kemarin BCG. Ya, nggak tahu ini apakah campak apa DPT. 0,5. Berarti setengah dari ini ya. Begini ya. Oke, kita ambil di jari. Ya, untuk DPT, ambil DPT. Ya, untuk DPT HIV dan HB ya, lokasi penyuntikannya adalah di paha ya, paha anterolateral. Kalau anterolateral itu bagaimana? Bagian luar. Antero itu depan, lateral itu samping. Jadi samping depan kan paha ini ada posisi ini, ada di sini, ya kan? Jangan sampai kamu nyuntiknya di sini atau di bawah atau di sini, ya. Ini antero. Nah, di paha bagian luar, tapi kurang lebih tadi sepertiganya sama, sepertiga dari paha bagian luar, ya. Kalau misalnya di sini ya, kalau bayi misalnya nih, ini ke sini, ini kan tengahnya, sepertiganya berarti di atasnya. Sama seperti tadi, ininya sepertiga antero paha bagian luar dan luar depan, ya, samping depan, ya. Nah, untuk menyuntikannya ini secara IM, ya, secara IM. Berarti kalau IM apa? Intramuskular. Berapa derajat? 90 derajat. Mungkin kalau 90 derajat pasti bisa lah. Nah, nanti kalau untuk menyuntikannya, kalau BCG tadi kan ditarik gini, kalau ini di agak cubit dikit, dikatasin sedikit, ya. Ayo. Ya, cubit. Nanti ini dulu desinfektan dulu. Tetap desinfektan. Cubit. Ya. Suntikan 90 derajat benar-benar. Ya, masuk semua. 90 derajat benar-benar masuk semua. Aspirasi. Nah, ini yang salah. Kenapa? Tetap, nah kan kalau nggak dipegang ini kesana sini kan, ya. Nah, harus difiksasi. Pegang yang coklatnya dengan tangan, gitu, ya. Jadi memang benar-benar jarumnya tegak lurus. Ya. Oke. Nah, nyarik jarumnya jangan lupa harus ada kapasnya. Iya, sambil megang ya. Jadi nih. Dan ini ada cairannya ya. Jangan lupa tadi di itu ya, kalau ada udara dikeluarkan seperti tadi ya. Oke. Jadi kita menyuntikkan ini di cubit, kemudian kita posisinya seperti ini ya.
masukin jarumnya 90 derajat. Nah, 90 derajat sini masukin. Tadi yang nyubit ini kita langsung pindah ya untuk memfiksasi ya. Kemudian kita aspirasi, pastikan tidak ada darah yang masuk di squid ya. Kalau ada darah berarti salah. Tarik lagi, cabut lagi. Berarti itu jarumnya ada di pembuluh darah. Ya, dan bisa berbahaya. Oke. Kemudian baru kita sudah aspirasi, kemudian kita masukkan. Nah, setelah masukkan ini kan tetap ada nih. Nah, seperti ini ya. Nah, baru kita usap sedikit saja. Gitu. Ya. Karena ada khawatir kadang-kadang memang ada darah gitu yang keluar kan sedikit ya. Jadi kita usap sedikit dan tidak usah di gitu, udah gak ada gunanya sih sebenarnya. Ini ya campaknya berarti ada di sebelah kiri ya. Suntikannya 45 derajat. Campak sama seperti DPT. Dia tadi ya. Ini campak nanti tetap dilarutkan ya, sama seperti BCG. Jadi ambil dulu pelarutnya, kemudian baru masukkan ke sini ya. Kemudian ini goyang ya. Nah, baru nanti diambil dengan menggunakan squid, dosisnya 0,5 cc ya untuk campak. Sekarang kita ambil yang campak, tapi itu aja yang diambil. Ingat, jarum harus diganti ya, yang masuk ke bayi harus yang steril, itu prinsip utamanya ya. (0,5) berarti dosisnya sama seperti DPT. Oh ya, sama DPT sambil nih. Untuk DPT setelah kamu nyuntik jangan lupa kasih tahu konseling ibunya bahwa bayinya pasti kemungkinan demam. Ya. Ibu, setelah ini sudah diberikan suntikan DPT, kalau seandainya nanti bayinya demam, ibu tidak usah khawatir karena ini memang efek samping dari vaksin atau dari imunisasi DPT. P-nya, ingat ya, yang menyebabkan panas adalah pertusis. P-nya, pertusis. Terus gimana Bu Bidan? Nah, ini nanti saya kasih obat untuk penurun panas. Ya. Untuk yang DPT jangan lupa. Oke. Ini programnya udah apa namanya? Campak, tinggal ganti jarum. Tadi saya lupa yang di kelas A tadi, kelas B diambil beneran vaksinnya tadi. Awal tadi pertama. Tidak menggunakan Aquabidis. Oke, sekarang kita suntikan di lengan. Kalau untuk campak subkutan ya, berarti posisinya 45 derajat. Nah, di lengan mana tadi? Kiri. Boleh, kiri dibuka dulu. Kepalanya Ya. Oke, untuk menyuntikannya sama hampir mirip seperti apa tadi DPT, agak sedikit diungkit sedikit ya, ininya dicubit sedikit ya. Nah. Jangan miring gitu. Ya, kita akan begini, nah begini ya, atau begini. Ya, ya. Ya, suntikan 45 derajat, diusap dulu pakai DPT. Tetap arahkan posisi jarum ke atas ya, ungkit sedikit, arahkan ke atas 45 derajat, berarti agak nungging gini ya. Nah, ya. Ya, masukkan semua jarumnya ya, masukkan semua jarum. Ingat pindah tangan untuk memfiksasi, aspirasi ya, jangan lupa. Terus masukkan obatnya. Nah, kemudian gitu pakai kapas ya, gitu ya. Itu untuk yang campak. Oke, hampir mirip dengan tiganya di atas di sini berarti.
di atas sini Gimana? sepertiga dari sias ke bokong sini nih. Kamu ambil garis dari sias sudah sini, tulang ini, tulang panggul itu sias nah. Spina ischiadica anterior superior. Kamu kan ngapalin panggul ya? Sias. Ya, dari tulang sias, spina anterior superior ini dari tarik garis ke ujung pantat ini, ya. Nah, kira-kira kalau setengahnya mana? Kalau setengahnya kan di sini. Ya. Nah, kalau sepertiganya berarti agak di atas, di sini. Jadi di sini jangan notikan di sini, apalagi di sini bokong mentang-mentang ini bokong. Gitu ya. Oh, di situ. Jadi di sepertiga dari guys ya. sias. Sepertiga dari sias. Ya. Oke, ini untuk yang KB. Kalau KB kain pertama kita bikin sekitar 3 atau 5 cm tingginya untuk daerah ganjalan bahu. Ya, simpan di sini. Kemudian yang ini kita siapkan dengan bentuk segitiga kayak kita mau ngebedong. Ini ya, posisinya gitu. Posisinya letakkan persis seperti ini. Jangan kebalik. Kalau kita mau ngebedong kan harusnya ngadepnya ke sini ya. Karena nanti bayi yang akan kita letakkan dia harus ngadepnya ke sana. Jadi posisi kita bukan hadap-hadapan sama bayi, tapi kita tepat berada di belakang kepala bayi. Ya. Jadi siapkan dulu pertama ini ya, bawah, siapkan ganjalan bahu dan siapkan kain untuk nanti pada saat mengganti. Ya, pada saat mengeringkan kan ada langkah keringkan, lakukan rangsangan taktil, masih ingat kemarin jahitkan ya. Oke. Terus apalagi setelah ini, misalnya contoh nih kita udah pakai APD kan, nolong patus ini udah siap nih tempat resusitasinya, ya, udah dinyalakan lampunya, sudah disiapkan alat-alatnya. Ceritanya kamu nolong patus nih, nanti misalnya nolong patus ya, kan tarik curam ke bawah, tarik curam nanti mungkin diajarin bunda ya, sanggah susur. Ketika kamu susurin, langsung bayinya megap-megap misalnya, ya, atau nggak bisa bernapas. Bisa gitu atau lunglai, gimana udah kita bicarakan ya, tidak bugar lah intinya. Oke, nanti lakukan kalau ketika bayi lahir tuh biasanya kita lakukan penilaian selintas ya. Dari mana ini? Tadi pas pagi jadi sakit. Oh, udah sehat? Kemudian Apa? Sakit apa? batuk, sakit kepala, demam. Minum obat? Udah. Ya, oke, silakan. Ya, saya ulangi ya. Kita nolong persalinan nih ceritanya kayak kita nolong persalinan, nanti udah sanggah susur, ternyata nah nanti seperti ini. Biasanya gini ya, kita lakukan dulu penilaian selintas namanya. Penilaian selintas itu adalah penilaian yang segera kita lakukan setelah bayinya lahir, ya. Lakukan penilaian selintas, ternyata bayinya tidak bernafas atau tidak menangis, ya. Berarti dia memerlukan tindakan resusitasi, ya. Kalau bayi normal kan langsung nangis tuh, langsung di atas perut ibu, nanti cek bayi kedua, kemudian nanti baru IMD gitu ya. Tapi karena dia tidak menangis atau megap-megap, jadi lakukan penilaian selintas, ternyata bayinya megap-megap. Langsung kita simpan di atas perut ibu, langsung jepit-jepit potong, ya. Jepit-jepit potong artinya apa? Potong Tali pusat ya. Nah, nanti jepit-jepit potong, langsung kita bungkus bayinya dan kita bawa ke meja resusitasi. Biarkan dadanya kebuka sama mukanya, ya. Dan ininya harus tertutup nih, harus jangan begini, ya. Ini harus tertutup lagi ya. Nanti menggunakan ininya seperti ini nih, cara ngebungkusnya ini seperti begini. Kemudian yang ini ke bawah, dari sini ini ke sini, gitu ya. Oke. Kemudian dengan cepat kita bawa bayinya karena ini butuh resusitasi ke meja resusitasi. Posisikan bukan seperti ini, tapi kita balik dengan posisi seperti ini. Ya. Langkah pertama adalah jaga kehangatan. Kita udah jaga kehangatan nih dengan membungkus bayi. Kita matikan AC ya, atau hindari dari tiupan angin, dan kita sudah awal tadi nyalakan lampu ya, sehingga bagian sini enggak sorot kan jadinya kalau ini ya. Jadi bagian yang di sini bayinya sudah hangat ya. Itu langkah pertama, J-nya jaga kehangatan.
Kita jaga kehangatan. Langkah kedua, masih ingat nggak? Atur Posisi posisi. dengan sedikit ekstensi, ya. Posisikan bayinya sedikit ekstensi. Jadi ganjalan yang di bawah tadi mengganjal bahunya, bukan ke kepalanya. Jadi kalau kamu nanti simpan jangan begini. Kalau gini seperti kepala ya, tidur kan di sini ya. Ini kan ganjalannya tadi nih. Ini kan ganjalannya, ya. Jadi tempatkan bayi dengan sedikit ekstensi. Jadi posisi gini. Beda kan? Beda. Coba nih kalau bayi ibu tidurin gini. Jadi agak begini. Ya. Tapi kalau kita dia simpan di ganjalan bahu, nah agak begini kan? Nah, ini namanya sedikit ekstensi. Ya. Kalau misalnya tadi kan jaga kehangatan, kita simpan sini. Udah jaga kehangatan. Kalau ingin mengganjal bahu bisa belum pas nih. Dari bawah. Dari bawah, bukan bayinya yang kita geser tapi ganjalannya yang kita geser. Ya. Saya contoh tadi kan karena kita buru-buru nih dari sini, ya. Taruh sini nggak pas nih, misalnya gitu ya. Ini kan nggak pas nih, sedikit di kepala. Nah, pada saat atur posisi boleh bayinya pegang dan ganjalannya yang kan agak begini dia jadinya. Ya. Itu adalah langkah yang kedua. Ya, gampang kan? Cuma begitu doang ya. Oke, langkah yang ketiga isap lendir. Ingat ya, jahitan. Isap lendir. Mengisap lendir dari daerah mulut dulu baru ke hidung. Nih, isap lendir dengan menggunakan lili. Caranya, tangan kiri kita pegang daerah kepalanya agak sedikit dimiringkan, ya. Agak sedikit dimiringkan. Kalau ini kan dia ngikutin, tapi mungkin kalau bayi kan enggak ya? Ya kan? Ini kan harusnya gini nih ya. Oke. Miringkan ke satu sisi karena agar apa? Karena agar lendirnya terkumpul di satu titik, ya. Oke. Ingat tadi, pencet dulu ini, kemudian kita hisap dari mulut dulu secara lembut, ya, masukkan ke dalam kurang lebih 5 cm. Kemudian kita lepas sehingga dia menarik ya lendirnya, baru kita buang ke gitu ya, dipencet lagi untuk mengeluarkan lendir yang ada di sini, ya. Oke, saya ulangi ya, dipencet, masukin ke mulut, mulutnya ke sini karena kan ngumpulnya ke sini, jangan di sini. Yang miring yang sebelah sininya. Lepas gitu ya. Baru nanti buang. Misalnya mulut udah bersih nih, berarti ke hidung. Ya, sama pencet. Terus masukin ke hidung. Nah, tarik gitu ya. Baru dibuang. Ya. Dipencet lagi, masukin ke hidung sebelahnya, baru dibuang. Ya. Nah, itu adalah langkah yang ketiga. Ya, jangan sampai begini. Nah, ya. Ketika itu nyobainnya langsung ya, bangun itu iya. Karena langsung lebih bukannya membersihkan malah mematikan, ya kan? Ya, oke, itu yang perlu diingat. Karena kemarin yang kelas B juga sama. Kelas A kan ya. Kelas B yang sebelah sama. Ketika saya suruh maju satu orang, tetap akhirnya lupa karena asiknya begini ya. Tuh, ya kan? Asiknya kan begini. Nah, itu bukan begitu, tapi tetap pencet dulu sebelum gini baru kita masukin, baru tarik gitu ya. Baru dibuang. Ya, oke. Kalau kamu ujian nanti kalau begitu disalahin. Karena ya tadi salah pasti walaupun betul. Langsung hair. Jangan. Ya maksudnya itu nanti hair enggaknya itu kan tergantung penguji ya, tapi itu tetap salah berarti nilainya tidak sempurna. Ya. Oke, kemudian langkah yang keempat, keringkan dan lakukan rasa taktil. Kalau di sini yang mana tuh saya nggak lagi? Coba Nomor 10, Bu. nomor 10 ya. Iya. Oke, nomor 10 dengan sedikit penekanan gosok daerah punggung, dada, perut, tungkai dengan melalui pembungkusan tubuh bayi. Nah, dengan telapak tangan lakukan rangsangan taktil dan ganti kain yang basah. Oke, ya. Intinya adalah gerakannya keringkan. Kita mengeringkan, kalau di sini kan gosok punggung dulu ya, tapi keringkan daerah kepala dulu, jangan punggung. Nanti kalau punggung agak susah kamu ini. Jadi keringkan daerah hidung agak dengan sedikit untuk membuka, ya, untuk agak dilebarkan sedikit untuk membuka perlahan. Keringkan kepala bayi dengan sedikit penekanan. Penekanan ini adalah rangsangan taktil. Ya. Kenapa daerah kepala dulu yang kita bersihkan?
Karena kehilangan panas atau pusat kehilangan panas pada bayi itu ada di kepala. Ya, makanya kan kepala bayi pasti basah kan? Karena bekas lahiran tadi ya, air ketuban tadi kan? Ya, jadi keringkan gitu ya, gosok. Tapi ini lakukannya cepat ya. Kalau saya kan praktikan biar kalian lebih paham ya. Oke, keringkan. Kalau sudah kering daerah kepala, buka perlahan sambil kita tetap mengeringkan dan kita melakukan penekanan. Ya, oke. Nah, ini sambil kita buka, nggak apa-apa, daerah perutnya sudah ya. Tadi kan ke sini. Nah, tangan, telapak tangan nggak usah ya. Telapak tangan nggak usah, tetap kita daerah perut. Ya, kita usap sambil kita lakukan penekanan. Kemudian baru ke daerah kaki. Daerah kaki langsung kita ya tepuk atau kita sentil. Ya, boleh kita tepuk gini atau kita sentil. Itu namanya lakukan rangsangan taktil. Ya. Terus setelah itu pegang ketiak bayinya, kita agak miringkan sedikit, kita gosok daerah punggungnya. Ya, mulai dari sini, punggung gosok ke bagian bokong. Nah, dengan sekali usap. Kalau mau 2 kali dari atas lagi, jadi nggak begini. Gitu. Itu tadi waktu di IGD kayak gitu anjay. Ya, tapi tetap gosokannya set 1, Buru-buru gitu. 2 gitu atau 3 boleh sampai berapa kali ulang, ya. Sampai pusatnya hilang. Terus kita miringkan nih, sambil kita ini kan karena mau mengganti. Jadi kita ketika mengusap begini tadi kita sisipkan kainnya di bawah punggungnya, ya. Miringkan, oke. Kemudian jepit lagi, nah sebelah sini kalau masih basah kita gitu ya, kita gosokkan lagi daerah punggung sampai dengan bokong. Kalau sudah kainnya diambil. Gampang ya? Bisa nggak? Ya, Nggak bisa. Ya. Ini kita mana di tempat sampahnya nggak ada. Ini aja deh ya. Nah, oke, buang situ. Terus langsung kita ganti dengan kain yang ini. Nih cara menggantinya. Cara menggantinya ini ke sini gitu ya, ke ketiak ya. Nih. Terus bagian bawah kesiniin. Kemudian ini seperti ini dan ini seperti ini. Jadi rapi ya. Dan dibiarkan kecuali dada yang terlihat. Kenapa biarkan dada? Karena untuk melihat pengembangan dada, usaha nafasnya, ada apa tidak. Ya, sampai sini bisa? Paham ya? Gampang kan? Nah, gampang. Langkah awal mah nggak susah-susah ya, agak susah nanti VTP-nya. Ya, oke. Setelah itu langkah yang ke-5. Atur posisi kembali nih, khawatir nanti pada saat kita menggeser-geser tadi posisinya berubah-ubah ya. Nah, mengatur, kita pegang daerah kepala bayi dan kita geser ganjalan bahu. Yang jelas harus di bahu, bukan berada di kepala. Gitu ya, yang perlu kalian ingat. Oke. Pegang kepala bayi dan kita geser ganjalan bahu. Terus terakhir adalah nilai. Ya, nilai apakah bayinya bernapas atau tidak. Tadi makanya kenapa ini harus dibuka untuk melihat gerakan turun naiknya dada bayi. Ya. Yang dinilai adalah pernafasan, frekuensi jantung dan warna kulit. Ya. Tapi kalau bayinya langsung wah gitu langsung menangis gitu, alhamdulillah. Berarti tandanya dia baik ya, sudah berhasil gitu ya tindakan untuk langkah awal. Nah, tapi kalau misalnya dia ada nih nafasnya gitu ya, tapi tetap kita pastikan dengan penilaian frekuensi jantung. Penilaian frekuensi jantung, bagaimana caranya? Makanya kenapa ada detiknya tadi ya. Kita nilai frekuensi jantungnya selama 6 detik, hasilnya dikalikan 10. Paham nggak? Hitung frekuensi jantung selama 6 detik, makanya kita lihat jamnya. Ya, selama 6 detik itu jarum, berapa detak jantungnya yang kita dengar. Misalnya selama 6 detik saya dengar misalnya 5 gitu ya. Berarti 5 kali 10 50. Berarti tandanya kalau 50 belum berhasil. Karena harus lebih dari 100. Ya. Berarti kalau 50, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita ke
VTP ya, atau kita berarti butuh ini ya, butuh VTP untuk melakukan pengembangan dada bayinya, atau kita melakukan usaha nafas ke sini ya. Nah, tapi misalnya ketika kita lakukan penilaian lagi frekuensi jantungnya dalam 6 detik dia misalnya cepet nih, dek 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 gitu ya. Ada 100 misalnya. Berarti 10 kali ada 10. Berarti 10 kali 10 100. Ya, 100 itu sudah dikatakan bagus sebetulnya. Ya. Tapi tadi kita lihat warna kulitnya. Kalau misalnya warna Yang kulitnya dibagi biru, tiga nih deh. pucet nih, masih biru nih. Ini kan. Ya, berarti tandanya apa? Kalau misalnya tadi dia bernafas, frekuensi jantungnya 100 misal, atau lebih dari 100, tapi warna kulitnya masih kebiruan atau Kasih sianuasi oksigen. sentral, kita kasih oksigen Oksigen. dulu ya. Ini kan gak ada nih oksigennya nih Helga ya. Ada oksigen, nanti ada selang, kebayang ya, ada selangnya. Nanti selangnya itu kalau nggak ada sungkup tuh ini nih, yang sungkup oksigen itu loh. Ya, kalau nggak ada sungkup oksigennya, itu boleh kita pakai tangan kemarin tuh yang dari gambar, ya. Ini pulpennya sebentar. Ibarat ini selang lah, ini selang ya. Kebayang nggak ini selang nih? Nggak ada sungkupnya, cuma ada lubang 2 doang tuh ya, yang buat hidungnya. Kalau misalnya nggak ada sungkup, boleh kita tangan kita ini kita jepit, kemudian kita begini ini di atas hidung dan mulutnya, itu namanya oksigen aliran bebas. Ya, kita agak nempel sedikit, tapi ininya nggak ditempelin, ininya di luar. Kalau ditempelin 1-2 liter, namanya nasal, masukin ke sini. Ya, itu 1-2 liter. Tapi untuk oksigen aliran bebas 5-10 liter. Kenceng kan kalau 5-10 liter. Jadi, tapi kita nggak tempelin, cuma di depannya aja sampai gini. Sampai kita lihat perubahan kulitnya secara bertahap. Ya. Kalau misalnya dia berubah warna nih, yang tadinya biru jadi warna kemerahan, hentikan oksigen secara perlahan-lahan. Yang tadinya misalnya 5 liter jadi 4 liter, jadi nanti tambah merah jadi 3 liter gitu. Ya, sampai dengan benar-benar bayinya memang merah. Yang untuk warna kulitnya. Ya. Oke. Itu ya. Itu untuk yang oksigen aliran bebas. Atau misalnya ternyata ya udah tadi jantung, udah frekuensi jantungnya pasti bagus, apalagi warna kulitnya sudah merah, berarti tandanya kita berhasil. Ya, itu adalah untuk langkah awal saja. Ada pertanyaan? Gampang kan? Ya. Gampang itu. Gampang lah, model kehangatan, bisa blended gitu semua kan. Yang agak susah adalah keringkan. Keringkan. Yang agak susah tindakan keringkan dan ganti. Itu yang agak susah ya, agak ribet karena ada langkah kita mengeringkan. 2 VTP percobaan sama VTP lanjutan nanti. Nanti ada lagi. Ada lagi nanti kalian di MK Gadar. Berarti ini cuma sampai sini aja, Bu. Ya. Kalau untuk yang persalinan sampai langkah awal dulu, hanya pengenalan bagaimana melakukan langkah awal dulu. Ya. Ini bayi resus nih, soalnya kalau dipencet pasti ngembang dada. Ya. Kalau nanti kalian pakai ini harus kembang dadanya. Kalau misalnya nggak ngembang, nggak berhasil, tuh kan? Ini nggak ngembang nih, berarti ada darah. Tapi kalau dia tekanannya berhasil, berarti dia kenapa di pinggir ya, harusnya di tengah ini. Ya, ini dadanya, ya. Ini bayi resusitasi nih. Tapi bayi resusitasinya udah mulai rusak kayaknya sih. Rusakin Nelly ya. Ya, ada pertanyaan saya nggak ngajarin Nila nanti ya. Kita ada waktunya, kita kesini dulu. Berarti benar pemasangan sumbu.